Action. Oke, silakan langsung dibagi aja. Oh, Satu oke. dulu. Satu dulu. Kenalin, nama saya nasi goreng Mas Gondrong yang dekat kafe satu pintu. Saharel. Menu favoritnya ke nasi goreng saya apa? Oh, Jadi pause ya. oke. Boleh jawab. Boleh ini si bapak ini, aduh nih, shout out untuk bapak ini. Ya, maksudnya saya kalau berbicara si bapak ini emang ketika pertama kali saya kerja di tempat saya sekarang bekerja, doi udah ada gitu. Terus saya sering kalau misalnya pesan di sini, saya suka mesen ini, dan dia doi ngerti gitu. Kue tiaw goreng, nggak pakai kol, terus juga nggak pakai kecap dan nggak pakai saus, terus bawang gorengnya banyak. Nah, kalau Aneh. pernah nggak sih makan nasi goreng tergak enak di seumur hidup Karel? Tapi jangan sebutin beli di mana. Nggak enak. Tapi nggak enak itu kayak kapok, gak akan beli lagi, gak akan beli lagi. Aku pernah nemu nasi goreng nggak enak pernah. Itu pun kan karena mungkin salah satu makanan favorit saya itu nasi gorengnya semuanya gitu ya. Walaupun ketika ke tukang nasi goreng pasti saya pesan item lain gitu, tapi kalau nasi goreng tetap masih dalam favorit saya gitu. Pernah saat di mana lupa saya itu dekat kosan lah dulu, maksudnya dekat daerah saya tinggal gitu. Pernah jadi kayak si nasinya bie gitu, apa sih bie apa ya? Gembek gitu, nasinya gembek. Bie bahasa anak pisahnya, bahasa bocil pisah. Gembek terus juga rasanya nggak ada, maksudnya nggak ada rasanya gitu, malah cuman terus toppingnya yang paling kesel baksonya dikit banget. Terus yang saya kan expect tuh ya minimal ada ayamnya lah gitu, ayam suwir gitu, atau ada sosis walaupun sosis itu ya gitu, nasi goreng pinggir jalan kayak gitu, tapi ya kurang aja lah gitu. Aduh, nah kieu tengena. Terus waktu itu nggak habis nih, kalau nggak salah nggak habis, lupa Tapi nggak habis. rasanya manusiawi. Rasanya di bawah manusiawi. Tengena we eta mah. Oke, next. Boleh pencet next aja. Oke, nama saya Ahmad Piton dari Ormas Kribok Records. Saya ingin menanyakan pada Karel, karena dulu gosipnya dia adalah emo hip metal. Jadi ini pertanyaan penting, harus dijawab, pilih salah satu dan kenapa. Mending Fred Durst Limp Bizkit atau Chester Linkin Park? Alasannya kenapa? Mungkin. Oke. Yang pasti saya bakal lebih memilih Chester Bennington ya dari Linkin Park, karena mungkin saya lebih relate sama itu gitu. Di zaman mungkin saya SD gitu. SD antara kelas 5 kelas 6, yang dimana anak kecil yang pengen dapat musik keras gitu, yang dimana itu udah masih zaman MTV lah ya, masih zaman MTV ketika itu. Saya kalau misalnya untuk Limp Bizkit saya nggak terlalu gimana ya, mungkin nggak tahu ini selera saya gitu, terlalu enggak aja gitu ya, namanya sebutnya kalau kasarnya terlalu sorry, tapi saya lebih ke si Linkin Park sendiri, apalagi si Chester gitu, yang dimana mungkin pertama kali saya beli kaset gitu, kaset musik rock gitu ya, musik rock itu di luar saya sebelumnya mungkin dapat kaset dari kakak gitu ya, dari abang gitu, referensi musik dari si kakak. Saya pertama kali beli kaset malah si Linkin Park yang sama Jay-Z itu gitu. Hybrid Theory ya? Hybrid Theory ya, pokoknya yang itulah. Isinya Black Album. Yep, itu kan ada satu kaset tuh beli, ingat di Jogja BIP. Ingat banget itu. Dan terus setelah itu mungkin dari itu Linkin Park masih sempat dengarnya sampai akhirnya kena musik-musik lain lah gitu, langsung ditinggalin aja gitu. Tapi tetap kayak respect aja sama si Chester, apalagi kan Chester suka banget sama sosok yang saya idolain juga, Chris Cornell kan. Oh next, oke. Siapa nih? Halo, nama saya Ayu, saya teman Karel, saya barista di satu pintu. Saya pengen tanya sama Karel, hal terabsurd apa yang Karel temuin di Cipung sampai Karel bisa terus-terusan nonton Trans Entertainment?
Oke. Ini hal-hal yang cukup mungkin guilty pleasure juga ya di hidup saya gitu. Maksudnya saya memperhatikan satu bayi gitu, belum toddler juga yang masih bayi gitu. Saya suka ada muncul di explore Instagram saya, entah dia di explore Instagram sama di explore di short di YouTube gitu. Suka ada ini satu bocah yang dimana doi adalah anak dari satu sultan. Sultan Andara, tahu aja goblok. Namanya si Cipung ya, kayak Yansa itu ya. Ya maksudnya ya suka aja kan. Kalau saya secara dasarnya saya suka anak kecil gitu, suka maksudnya lucu aja gitu kalau anak kecil gitu, entah itu bayi atau toddler gitu ya, atau katakanlah yang mau ke remaja pun saya suka usil ya, karena mungkin jiwa kecil saya usil. Jadi saya suka aja gitu lihat anak kecil tuh gitu ya, pengen jailin aja, pengen apa gemes gitu. Apa mungkin hal yang si Ayu lagi nanya. Saya ini suka sama Cipung ngamuk. Doi habis sholat gitu terus ngamuk ke nggak tahu siapanya dicubit anjing anak orang anjing. Dicubit gitu terus dimarahin sama susternya gitu, sama babysitternya dimarahin gitu anjing, kayak anjing ini udah ada sisi kemarahannya nih dari seorang bayi gitu. Terus buat saya ngakak aja terus misalnya kalau saya ke YouTube pasti buka itu terus searchnya pasti Cipung ngamuk. Dia terlepas dia populer ya, tapi lucu aja gitu. Saya mau suka anak kecil gitu. Fans entertainment ada nggak sih? Karena ngikutin channel YouTube lain nggak sih yang lingkupnya masih entertainment gitu, bukan musik, bukan apa gitu? Paling ini sih kalau yang bukan musik ya, yang bukan musik sih. Ralat, bukan sekedar bukan musik, bukan hal-hal kekerenan. Iya. Bukan hal kekerenan ya. Ya guilty pleasure ya, geus naon ya, mungkin apa Oke. apa itu apa ya, situasi komedi apa ya gitu kayak gitu ya lucu aja, cuman kayak buat kayak sebelum tidur atau misalnya lagi suntuk ya tawa aja gitu kayak gitu. Terus apalagi mungkin selebihnya konten-konten makanan sih kalau saya. Nah, Sip. mancis kan saya mancis. Boleh dilanjut? Oke. Kalau saya Adul dari Taruk, orang mau nanya Rel, bakmi favorit mana di mana wae? Siap dulu. Oke. Tempat bakmi favorit the one and only bakmi karet Jalan Natuna. Itu yang dimana di tengah kota jual bakmi. Wah, saya respect gitu. Alasannya dari segi rasa ya? Bumbunya on point pastinya gitu, bumbunya klasik banget yang mengingatkan saya masa kecil saya sama orang tua suka diajakin mungkin ke bakmi non halal alias harum, bukan haram ya, harum. Itu salah satu, itu si bakmi karet itu yang salah satu membuat saya ya mengingat lah masa kayak dulu pernah dibawa kayak satu tempat bakmi di gang-gang gitu, yang dimana yang jualnya tuh encim-encim, ai-ai gitu, sama akung-akung klasik lah, yang bumbunya tuh emang masih otentik lah gitu, terus rasanya pun selain bakminya, bakso gorengnya enak, bangsitnya enak, terus juga nuansanya juga yang bau-bau dapur Chinese food gitu, Chinese restoran gitu lah, jadi klasik aja gitu. Oke. Kalau di beberapa tahun sebelumnya kan kita mungkin mengenalnya ada coffee shop nih yang dijamur. Betul. Kalau sekarang kan udah mulai bakmi nih yang dijamur. Yep. Menurut Mas Karel sendiri gimana sih tanggapannya terhadap fenomena itu? Oh, fenomena ini ya, bakmi kekinian lah, indie dan kekinian gitu. Kalau saya sih ada plus minusnya, yang dimana plusnya mereka kayak mengedepankan sisi old school, maksudnya apa ya, peralihan tradisional ke modern secara pengemasan gitu ya. Kayak misalnya pakai chili oil pakai apa terus dengan tempatnya, suasananya yang sangat mungkin semi modern juga, seperti kopitiam kayak gitu kan. Tapi sih kalau secara rasa sih saya nggak terlalu kena, saya rasa ya, maksudnya entah walaupun mereka punya eksperimentasi sedemikian rupa, tapi saya tetap yang AI dan akung-akung itu sih yang
best mah gitu yang punya ya resepnya kadang bisa jatuhnya bisa setengah abad dia punya resep gitu ya, itu yang masih saya masih puritan terhadap hal kayak gitu. Gitu. Terakhir sekarang. Halo, aku Ilham dari Nat dan Putra Pri. Aku mau nanya ke Mas Karel, Mas Karel, sebutin band wajib, kasarnya band yang merchandise-nya tuh udah overrated lah gitu, yang nggak Mas Karel dengerin ada nggak sih? Thank you. Maksudnya banyak. Kayak mungkin juga Slipknot. Saya dengerin Slipknot. Kemudian 5 ya? Fun fact nih, fun fact. Slipknot saya nggak dengerin Slipknot. Terus kedua mungkin apa ya, mungkin kalau apa ya overrated, Ariana Grande enggak gitu ya. Terus dua nanti 75 enggak, tekan di tauge. Siapa lagi ya yang overrated, yang banyak orang pakai? Oh, The Beatles. The Beatles. Saya nggak suka sih The Beatles. Saya lebih suka Beach Boys. Satu lagi apa ya? Lokal. Boleh misalnya kalau bingung Pak. Depends the fact. That's it. Oke. Apa namanya? Pertanyaan lanjutannya. Yep. Merchandise yang Karel pengen punya banget tapi Karel nggak suka bandnya ada nggak sih? Oh, nggak suka banget, tapi dengerin. Enggak, misalkan anggap merchandise-nya bagus banget nih, band ini tuh merchandise-nya keren-keren gitu. Tapi gue nggak dengerin, nggak suka gitu. Oh, nggak suka. Entah nggak suka, entah nggak dengerin, entah nggak intens juga dengerinnya gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalkan pakai itu ya nggak paham apa-apa. Band-band ini sih band-band mungkin saya nanti di kemudian hari saya bakal dengerin gitu, malah saya bakal entah itu digging, entah itu jadi fan. Label-label ini mungkin kayak label Proven Lore, Records gitu. Apa yang mungkin banyaknya ekstrim sih, seperti Backspin gitu, Tank Crimes gitu, yang maksudnya yang kaget, oh ada band kayak gini gitu lah. Tapi kalau misalnya yang overrated banget tapi bagus merchandise-nya, terus nggak dengerin apa ya, mungkin Iron Maiden tuh saya nggak tahu yang into banget, tapi saya dengerin, tapi yang nggak wow gitu, nggak, tapi sekali kayaknya boleh deh punya kaos Iron Maiden gitu di hidup gitu.